Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu sekalian, biasanya kalau ibu-ibu itu sudah pada mau melahirkan, dokternya datang memeriksa. Terus tiba-tiba setelah selesai diperiksa, dokternya instruksikan harus dioperasi. Nah, kondisi hatinya ibu sebagai pasien maupun keluarga pasien biasanya kan langsung histeris ya. Kok harus dioperasi? Tidak bisakah melahirkan normal dan lain sebagainya. Nah, ada memang kondisi yang bayinya hanya bisa diselamatkan melalui sesar, ibu-ibu sekalian. Jadi ini yang harus dipahami. Kondisi apa saja yang harus segera disesar, tidak ada tawar-menawar. Nah, sebelum kita masuk ke kondisi apa saja yang harus disesar, ibu-ibu harus memahami faktanya dulu di operasi. Di operasi itu sebenarnya santai-santai saja. Kalau ibu-ibu tidak mengalami kondisi yang namanya gawat darurat berupa kejang-kejang, perdarahan, insya Allah proses operasi sesarnya itu santai-santai saja, nggak ada namanya gaduh gelisah, tidak ada namanya ibu begitu gawat bagaimana, nggak ada. Pokoknya ibu tinggal baring-baring, dibius di bagian belakang. Sudah itu ibu akan merasa kakinya agak kramnya. Sudah itu nggak lama kemudian ibu merasa seolah-olah kakinya nggak ada. Pada itu bukan tidak ada, tapi rasanya yang hilang. Jadi dicubit atau diiris itu ibu tidak merasa, hanya seolah-olah seperti disentuh saja dengan pensil ya. Jadi seperti ibu merasa kita menulis, dokter menulis di atas perutnya ibu, seperti itu sensasinya. Terus proses operasinya itu sepanjang ibu tidak ada gawat darurat, santai-santai, dokternya bisa cerita, bisa bergurau, bersenda gurau. Ibu bisa menyaksikan proses operasinya lewat cermin di atas lampu kalau ibu tidak ketakutan. Nah, kondisi apa saja yang ibu harus disesar? Yang pertama itu kalau panggulnya ibu sempit, tidak bisa lahir bayinya. Nah, tanda-tandanya kalau panggulnya ibu sempit itu biasanya ibunya kecil-kecil atau pendek atau ada kelainan di tulang belakang. Kemudian umur kehamilan sudah 9 bulan tapi kepala belum masuk di atas panggul. Jadi kalau misalnya ini pintu atas panggulnya ibu, kepala itu tetap di atas, tidak masuk di dalam panggul. Nah, kalau ibu sudah tahu kondisinya ibu seperti ini, sudah pasrah saja, tawakal saja, terima saja keadaan bahwa ibu harus disesar. Yang kedua yang bisa menjadi indikasi wajib ibu itu disesar adalah kalau janinnya ibu mengalami kelainan letak, misalnya melintang atau miring. Nah, itu ibu harus disesar karena bayi tidak akan bisa lahir. Kemudian kalau dipaksa lahir, rahimnya ibu bisa robek.